الحمد لله القائل إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika bulan Ramadan merupakan bulan untuk kita meningkatkan kualitas iman dan takwa kepada Allah. Merupakan bulan untuk kita memperbanyak ibadah, memperbanyak amal saleh yang dalam upaya mendapatkan ridha Allah. Namun tidak kalah penting kita perhatikan sebuah peringatan yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang peringatan ini merupakan penentu dari setiap amal ibadah yang kita lakukan diterima atau tidaknya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, di mana Rasulullah bersabda ketika sedang bersama para sahabat, beliau bersabda, wahai para sahabatku, dabba ilaikum da'ul umami qablakum al-hasad wal baghda'u wahiyal haliqah. Wahai umatku, wahai para sahabatku, telah merayap pada diri kalian da'ul umami qablakum, penyakit-penyakit umat sebelum kalian. Al-hasad wal baghda'u, yaitu kedengkian dan kebencian. Wahiyal haliqah, penyakit ini kata Nabi Muhammad haliqah, dia perusak, dia pemangkas, dia pemotong. La aqulu tahliku sya'ra, aku tidak mengatakan memotong rambut kata Nabi Muhammad, walakin tahlikud dina, akan tetapi penyakit ini memangkas agama. Ibadah salat dirusak oleh dengki dan benci. Ibadah puasa bisa dirusak oleh dengki dan benci. Dan semua amal ibadah yang kita lakukan pahalanya dirusak oleh dengki dan benci. Walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang aku ada dalam genggamannya, demi Allah kata Nabi Muhammad, la tadkhulul jannata, kalian tidak akan masuk syurga hatta tu'minu, sampai kalian beriman. Wala tu'minu, dan tidaklah kalian dinyatakan beriman hatta tahabbu, sampai kalian saling mencintai. Ala adullukum bima yuthabbitu dzalika lakum, wahai para sahabatku, maukah kalian aku beritahukan sesuatu yang bisa menjadikan kalian saling mencintai, sesuatu yang menghindarkan kalian dari saling dengki dan membenci. Afshus salama bainakum, yaitu tebarkan salam di antara kalian, tebarkan cinta di antara kalian, tebarkan kasih sayang di antara kalian. Jangan menebarkan kebencian, jangan menebarkan kedengkian, maka kalian akan saling mencintai. Hadis ini dapat kita ambil hikmah, di mana berbahayanya sifat dengki dan sifat benci. Kedengkian dan kebencian berbahaya sehingga dia memangkas, merusak semua amal ibadah yang kita lakukan tanpa terkecuali. Bahkan Rasulullah menyatakan la tu'minu, tidaklah kalian dikatakan beriman kalau masih saling membenci. Tidaklah kalian dikatakan beriman kalau masih saling mendengki. Bahkan beliau bersumpah, demi Allah,
zat yang aku ada dalam genggamannya, baru kalian dikatakan beriman apabila kalian saling mencintai. Hadirin, mengapa demikian? Memang saling membenci dan saling mendengki adalah targetnya syaitan. Allah firmankan, innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha. Sesungguhnya syaitan itu menginginkan dan menanamkan pada diri manusia al-adawata, permusuhan, wal baghdha, dan saling benci. Permusuhan dan kebencian memang targetnya iblis ditanamkan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika permusuhan dan kebencian ini merayap pada umat Nabi Muhammad, maka semua amal ibadah yang dilakukannya juga akan sia-sia dan tidak mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana cara kita menghindari ini? Dapat kita ambil kesimpulan pertama, tanamkan pada diri kita bahwa permusuhan, kedengkian, kebencian itu merupakan dosa besar dan itu merupakan ditanamkan oleh syaitan. Dan syaitan lakum aduwwum mubin, musuh nyata bagi kita. Yang kedua, di mana di hari kiamat nanti, di padang mahsyar yang semua orang akan ketakutan, hari yang sangat mencekam, hari yang sangat mengerikan. Pada hari itu orang tua lari dari anaknya, teman lari dari temannya, setiap orang memikirkan diri sendiri. Namun ada kelompok yang Allah panggil pada hari itu, Allah lindungi, Allah naungi. Siapa mereka? Ainal mutahabbuna li jalali udhilluhum yauma la dhilla illa dhilli. Wahai hambaku, mana di antara kalian yang saling mencintai karenaku? Mana di antara kalian yang di dunianya tidak saling mendengki, tidak saling membenci, tidak bermusuhan? Mana, kata Allah, dipanggil di hari kiamat nanti, udhilluhum tahta dhilli, aku lindungi, aku selamatkan pada hari yang sangat mencekam itu. Maka untuk menghindari daripada kedengkian dan kebencian ini, kita tanamkan bahwa saling mencintai karena Allah akan mendapatkan perlindungan di hari kiamat nanti. Bahwa kebencian dan kedengkian itu merupakan tanaman dan targetnya syaitan yang akan menjerumuskan kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada akhirnya, semoga Allah memenuhi hati kita dengan cinta sehingga tidak ada ruang untuk benci. Semoga Allah penuhi hati kita dengan baik sangka sehingga tidak ada ruang untuk buruk sangka. Semoga Allah penuhi hati kita dengan kasih sayang sehingga tidak ada ruang untuk permusuhan, sehingga kita selamat di dunia dan selamat di akhirat, bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi ja'ala lakumul arda dzalula famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilaihin nusyur. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala taqwa libasas salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullaha mastata'tum wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz al-munzal ila rasulihil karim al-mursal, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Waradallahuma 'ala arba'atil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali
وعلى بقية الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك أنت السميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات اقضي حاجاتنا اقضي حاجاتنا اقضي حاجاتنا من حوائج الدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر. الله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.